Pemirsa, harga sebuah rokok elektronik atau vape harus dibayar dengan nyawa. Inilah yang dialami Abi Kowi Suparto yang dituduh mencuri vape. Pemuda 20 tahun ini tewas karena pendarahan otak setelah dianiaya beramai-ramai. Aksi main hakim sendiri berujung pada hilangnya nyawa Abi Kowi Suparto yang terjadi pada 28 Agustus lalu. Pria berusia 20 tahun ini dituduh mencuri rokok elektrik atau vape. Kejadian bermula ketika toko rumah tua vape yang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan kehilangan vape senilai 1,6 juta rupiah pada pertengahan bulan Juni 2017. Pemilik toko kemudian menggelar sayembara di media sosial untuk memburu Abi yang diduga mencuri rokok elektronik tersebut. Setelah kurang lebih 2 bulan sayembara digelar, Abi kemudian berhasil ditemukan oleh pemilik toko dan beberapa rekannya. Dia kemudian digelandang ke salah satu outlet rumah tua vape di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di tempat itu, Abi diinterogasi dan dianiaya. Keesokan harinya Abi ditemukan dalam keadaan kritis di Jalan Penjernihan Raya, Jakarta Pusat. Abi sempat mendapat perawatan di rumah sakit namun tak bertahan lama. Setelah kurang lebih sepekan dirawat, Abi berpulang dengan tubuh penuh luka. 2 hari setelah kematian Abi, beredar video penganiayaan yang dilakukan para pelaku. Keluarga yang mengetahui hal ini kemudian melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke polisi. Sudah ada di Mata Najwa, Rosari Nina Sari, Ibunda Abi Kowi Suparto. Ibu Nina, terima kasih banyak sudah bersedia datang ke Mata Najwa. Kami turut berduka atas kehilangan yang Ibu alami. Terima kasih Ibu sudah mau datang dan bercerita. Saya tahu berat sekali pasti sampai sekarang. Ibu, kondisi bagaimana Ibu? Ya, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah sudah merasa lebih atau agak masih? Tenang Mbak, agak tenang. Sudah agak tenang. Ibu sudah pulang ke rumah atau? Belum. Belum. Jadi masih di rumah? Keluarga di Bekasi. Jadi belum pulang ke Jakarta? Masih belum bisa pulang Ibu? Aku masih belum kuat Mbak. Kalau di rumah teringat Abi terus ya Bu? Jadi kantin diurus siapa Bu? Saya tahu Ibu punya kantin di rumah. Sementara aku kasih orang dulu Mbak. Untuk bantu urus? Enggak, aku kasih sementara 1 tahun sebelum aku kuat. Jadi Ibu tinggal dulu, Ibu betul-betul ke rumah saudara dulu. Apa yang Ibu lakukan untuk menguatkan, menenangkan Ibu? Aku masih ingat, aku masih punya anak 1 yang masih panjang yang harus aku urus Mbak. Jadi Ibu punya anak 2, Abi almarhum yang sulung ya Bu? Iya. Masih ada adiknya? Ada kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP adiknya. Kondisi adiknya bagaimana Ibu? Iya, sekarang agak lumayan setelah aku bawa ke Bekasi. Sebelumnya seperti apa? Ya nggak mau bicara, nggak mau makan. Sok lah ngelihat keadaan emasnya. Adiknya waktu itu melihat langsung? Setelah di rumah. Setelah di rumah. Jadi justru yang juga berat, terpukul, kehilangan justru adik ya Bu? Apa yang Ibu ketahui tentang peristiwa itu, kronologisnya yang Ibu dengar seperti apa Ibu? Waktu pertama aku tidak tahu bahwa anakku punya diduga mencuri vape. Malam tanggal 28 ayahnya mendapat telepon dari seorang bapak, Pak Firman namanya, mengabarkan bahwa anak saya dalam kondisi kritis. Jadi ada yang menelpon? Iya. Yang belakangan kemudian ternyata yang menelpon itu justru pelakunya kan Ibu? Iya. Tapi ketika itu tidak tahu, cuma ada yang menelpon bilang kondisi Abi kritis. Iya. Terus langsung saat itu suami Ayahnya Ibu ke sana, sendiri ke sana. Datang ke lokasi. Dan di sana melihat Abi memang sudah tidak sadar. Sudah kritis. Ya. Dibawa ke rumah sakit umum Tanah Abang dengan dibantu dengan Bapak Firman itu. Oh, justru jadi Pak Firmannya yang membantu bawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Malam itu dari rumah sakit umum daerah karena tidak ada alat dirujuk ke rumah sakit Tarakan. Malam itu suami saya tidak membawa uang.
yang malam itu dibayar biayanya dibayar oleh Pak Firman. Yang membayar biaya rumah sakit. Tapi ketika itu dia belum cerita bahwa sesungguhnya dia yang tidak ada cerita apa-apa. Suami ibu juga tidak curiga. Sebelumnya ibu kenal dengan Pak Firman Tidak. ini. Abi tidak pernah cerita apapun. Terakhir kali jadi ibu ketemu Abi kapan, Bu? 2 minggu sebelum kejadian dia datang ke tempat aku jualan di kantin ya. Dia datang minta maaf sama aku, mah maafin aku ya, aku barangkali punya banyak salah sama mama. Terus dia dibantu kan, udah mas kamu kan kerja kenapa nggak berangkat? Enggak, aku mau bantu mama hari ini gitu kan. Terus dibantu saya, udah mas sudah ini berangkat? Enggak, aku nunggu sampai mama pulang. Di sepanjang jalan aku diantarkan sama dia di seberangnya, minta maaf lagi tuh, maafin aku ya mah kalau aku punya salah sama mama. Kenapa sih mas? Enggak, aku minta maaf barangkali aku banyak salah sama mama. Terus dia sampai aku naik angkot, dia baru nyebrang, hati-hati ya mah. Itu yang ibu ingat terakhir. Itu tidak seperti biasanya dia. Enggak, biasanya sih datang udah gitu. Ini maafnya itu sampai berkali-kali dia minta maaf sama aku. Sama orang-orang kantin dia minta maaf juga. Saat itu Abi tidak cerita apapun, tidak cerita tentang temannya atau ada peristiwa di vape atau apa, sama sekali tidak cerita. Sebelumnya aku datang kan aku negur, kamu punya masalah apa? Kok kamu ada di Instagram? Aku tanya gitu kan, terus dia bilang, udah mah udah selesai masalahnya gitu. Bener mas, kamu jangan buat aneh-aneh. Enggak mah udah selesai. Ada spesifik ditulis, nggak usah polisi, mau diproses internal aja baik-baik. Sempat pada saat rame soal uploadan Instagram ini, sempat ada yang ke rumah mencari Owi.